Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Sekarang langsung ke contoh soal pertama. Materinya sudah dibahas di video sebelumnya. Contoh soal pertama ini kondisinya yaitu ketika laporan keuangan konsolidasi dengan harga perolehan di atas nilai buku dan anak perusahaan dalam keadaan surplus atau laba. Di sini ada laporan posisi keuangan PTA dan PTB per 31 Desember 2014, di mana kas dan banknya untuk PTA yaitu Rp500.000 dan PTB Rp175.000. PTA di sini sebagai induk perusahaan dan PTB di sini sebagai anak perusahaan. Kemudian ada piutang, ada persediaan barang dagang dan macam-macam aset tetap, sehingga jumlah asetnya di sini untuk PTA Rp1.500.000 dan PTB Rp850.000. Kemudian liabilitas dan ekuitas di sini ada akun-akun yaitu macam utang, ada modal saham masing-masing per lembarnya itu ada Rp10. Kemudian ada agio saham, ada saldo laba, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu Rp1.500.000 untuk PTA, Rp850.000 untuk PTB. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 PTA membeli saham PTB di pasar modal secara tunai sebanyak 24.000 lembar dengan total harga perolehan yaitu Rp384.000. Oke, maka buatlah yang pertama jurnal saat pembelian, yang B jurnal eliminasi, ketiga worksheet untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi, dan keempat adalah laporan posisi keuangan konsolidasi per 2 Januari 2015. Oke, di sini tadi yang dibeli hanya 24.000 lembar saja, padahal totalnya itu adalah di sini anak perusahaan totalnya modal sahamnya Rp300.000 dengan masing-masing Rp10 per lembar saham, sehingga 300.000 dibagi 10 itu adalah 30.000. Jadi modal saham PTB ini atau anak perusahaan adalah 30.000 lembar saham, tapi yang dibelinya hanya 24.000 lembar saja, jadi tidak seluruhnya dibeli oleh PTA. Kemudian di sini yang pertama kita tentukan dulu selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku. Modal saham anak perusahaan 300.000, agio saham 50.000, saldo laba anak perusahaan 100.000, sehingga jumlah nilai buku 100%-nya adalah Rp450.000. Nilai ini didapatkan dari tadi laporan posisi keuangan untuk PTB ya, 350 dan Rp100.000. Oke. Kemudian persentase pemilikan saham tadi 24.000 per 30.000 itu tadi ya sudah dihitung, yaitu 300.000 dibagi Rp10 per lembar sahamnya dikali 100%, sehingga di sini pemilikan saham PTB yang dibeli oleh PTA hanya 80%-nya saja. Kemudian jumlah nilai buku untuk 80%-nya 80% dari kali 450.000. 450.000 didapatkan dari jumlah nilai buku secara keseluruhan, sehingga jumlah nilai buku untuk 80%-nya yaitu Rp360.000. Kemudian harga perolehannya didapatkan dari soal tadi ada diketahui bahwa dibelinya dengan harga Rp384.000. Lanjut, sehingga di sini ada selisih harga perolehan ya, nilai bukunya 360 dan harga perolehan 384. Berarti selisihnya ini adalah selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku ya, harga perolehannya itu di atas nilai buku sebesar Rp24.000. Kemudian jurnal saat pembelian anak perusahaan, investasi anak perusahaan di debit artinya bertambah, kemudian kas dan bank berkurang yaitu sebesar Rp384.000, karena di sini yang membuat jurnal adalah induk perusahaan bukan anak perusahaan. Kemudian jurnal eliminasi. Nah, sebenarnya ini posisi jurnal eliminasi ini sudah ditentukan di awal yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi ketika harga perolehan di atas nilai buku kemudian perusahaan anak dalam keadaan surplus atau laba, maka di sini jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama itu modal saham di debit, agio saham di debit, saldo laba di debit, selisih lebih harga perolehan di debit, dan investasi anak perusahaannya di kredit. Oke.
Dan ini pun nanti akan kalian temukan sendiri kenapa modal saham bisa didebet, agio saham bisa didebet. Setelah kalian nanti sambil latihan, kalian sambil menganalisa juga kenapa modal saham saldo laba, kenapa anak perusahaan kenapa sih didebet, dan seterusnya ya. Modal saham anak perusahaan 240 dari mana? Yaitu 80% ya, karena tadi yang dieliminasi hanya 80% ya. 80% dikali anak perusahaan totalnya adalah 300.000, atau kalian juga bisa lihat di sini 300.000 ya. Jadi 80% kali 300.000, kemudian agio sahamnya berarti 80% kali 50.000 karena totalnya 50.000. Saldo laba anak perusahaan 80% dikali 100.000 sehingga totalnya adalah 80.000 rupiah. Selisih lebih bisa kalian dapatkan tadi sudah dihitung. Selisih harga lebih harga perolehan di atas nilai buku sebesar 24.000 rupiah. Sehingga total investasi sama anak perusahaannya itu 384.000 rupiah. Nih, dapatkan investasi di sini ya. Itu untuk jurnal eliminasinya. Kemudian kita masuk ke worksheet. Kalian buat akun-akunnya sesuai worksheet yang biasa kalian buat. Di sini ada kas dan bank. Tentunya di sini disesuaikan dengan laporan posisi keuangan sebelumnya ya. Ada kan kas dan bank, piutang dan seterusnya. Kemudian di sini ada tambahan investasi 80% modal saham, investasi 80% agio saham, eliminasi 80% saldo laba. Kemudian total asetnya adalah 1.500.000. Ini saya buat dalam ribuan rupiah ya, sehingga di sini 000-nya ribuannya saya hilangkan dulu untuk mengefisienkan tempatnya. Kemudian di sini ada liabilitas dan ekuitas dari mulai macam-macam utang sampai modal sahamnya di bawahnya ada eliminasi, ada hak pemegang saham minoritasnya 20%. Tadi karena eliminasi mayoritasnya 80% sehingga minoritasnya 20%. Agio saham, kemudian muncul eliminasi, muncul hak pemegang saham minoritas. Saldo laba, eliminasi, hak pemegang saham. Ini tambahannya yang berbeda di laporan worksheet yang biasa. Kalau di sini munculnya investasi anak perusahaan, kemudian di bawahnya langsung muncul 3 eliminasi modal saham, eliminasi agio saham, dan eliminasi saldo laba ya. Oke, kemudian nominalnya kita lihat untuk PTA. Ini sumbernya ya tentunya dari laporan yang sudah dibuat sebelumnya. Kas dan bank 116, coba lihat di sini. Kas dan bank awalnya adalah 500.000 rupiah, namun dia membeli saham PTB dengan harga 384.000, sehingga 500.000 dikurangi 384.000, selisihnya adalah 116.000 rupiah lagi untuk PTA. PTB tetap 175 kita anggapnya sesuai dengan yang tertera di sini ya. Jadi PTA yang akan berpengaruhnya. Kemudian piutang 250.000 ya. Kemudian persediaan 300 dan macam-macam aset tetap 450. Ini pun 125, 250.000 dan 300. Oke, kita masukkan di sini ya. Oke. Kemudian investasi anak perusahaan tadi dibeli dengan harga 384.000 sehingga totalnya ini tetap sama, itu saldo awalnya adalah 1.500.000 dan PTB 850.000 sesuai dengan sama dengan ini. Hanya dipecah saja, tadinya kasnya 500 pada saat laporan di worksheet ini kasnya 116, kemudian 384 nya dipakai untuk investasi. Kemudian ke bawah dulu liabilitas dan ekuitas sama di sini ya. Modal saham, modal utang, macam-macam utang 600, kemudian ada 500, modal saham agio sahamnya 100 dan saldo laba 300. Untuk PTB modal macam-macam utang 400, modal saham 300, agio saham 60 dan saldo laba 100. Totalnya adalah 1.500.000 dan 850.000 rupiah. Ini pun sama ya, hanya penempatan posisinya saja. Untuk macam-macam utang di sini modal saham PTA, agio saham PTA, saldo laba PTA, kemudian saldo modal saham PTB di sini, agio saham PTB di sini, saldo laba PTB di sini, karena nanti di sini akan dieliminasi ya, dua kolom ini tambahannya. Totalnya sama, yaitu liabilitas dan ekuitasnya 1.500.000 dan 850.000. Oke. Kemudian eliminasi.
Eliminasi di sini kita tentunya memasukkan yang di jurnal yang sudah kita buat tadi. Di sini ya, jurnal eliminasinya adalah 240.000 untuk modal saham Agio sahamnya 40.000, saldo labanya 80.000 dan selisih lebih di atas harga perolehan dasar buku adalah Rp24.000. Oke, di sini tadi untuk di aset ini karena dia di debit, kemudian eliminasinya, maka eliminasi akan dibuat di kredit ya, sehingga modal sahamnya berkurang 240.000, Agio sahamnya 40.000 dan saldo laba Rp80.000. Kemudian 384 dikurangi 240.000 dikurangi 40.000 dikurangi 80.000 yaitu Rp24.000. Simpannya di kredit karena di sini masih ada selisih ya. Kalau selisihnya di sini minus, berarti nanti kalian akan harus simpan di kredit. Tapi kalau untuk kondisi yang pertama, surplus biasanya akan selisihnya itu pasti harga perolehannya di atas nilai buku pasti akan disimpan di kredit, di debit Tapi kalau misalnya harga perolehannya lebih harga perolehan di bawah nilai buku, maka nanti selisihnya akan di kredit. Oke, ini nol nominal ini dapatkan dari konsolidasi. Di sini karena gabungan maka ini ditambahkan PTA 116.000 ditambah 175.000 yaitu 291.000. Kemudian piutangnya menjadi 375, persediaan barang dagang menjadi 550, macam-macam aset tetapnya menjadi 750. Oke. Kemudian eliminasinya yang sebelah debitnya ya, untuk menyimbangkan aset dan liabilitas. Di sini maka modal sahamnya 300.000, kemudian eliminasi untuk liabilitasnya 80% 240.000 di debit, kemudian selisihnya berarti nanti akan disimpan di kredit ya. Kemudian untuk yang Agio saham 50.000, kemudian eliminasi 40% nya di kredit di debit 40.000, maka selisihnya akan di kredit 10.000. Karena ingat bahwa liabilitas dan ekuitas ini akun nominalnya ada di sebelah, akun normalnya ada di sebelah kredit ketika bertambah dan debit ketika berkurang. Kemudian saldo laba yaitu PTB Rp100.000, eliminasinya 80% di debit dan laporan konsolidasinya selisihnya dari Rp20.000 di kredit. Oke, udah semua masuk eliminasi. Ini eliminasi pun harus sama, yaitu sama-sama balance, yaitu debit 360.000 dan kreditnya pun sama Rp360.000. Ya, ini pun sama dijumlahkan ya, 600 sama 400 1.500.000 100.000 300. Nah yang ini berarti kan ini udah karena ini udah diselisihkan ya. Ya, ini 300 kurangi 240 dan seterusnya. Oke, kita tambahkan 291 ditambah 375 ditambah 550 ditambah 750 ditambah 24 itu Rp1.990.000. Kemudian di kreditnya ya 1 juta ditambah 500 tambah 100 tambah 300.000 tambah 60.000 tambah 10.000 dan tambah 20.000 itu Rp1.990.000. Sama ya balance, yaitu untuk debitnya Rp1.990.000 dan untuk kreditnya adalah Rp1.990.000. Oke, terakhir yaitu untuk laporan posisi keuangan konsolidasinya. Sebenarnya ini hanya kalian sumbernya ya tadi di worksheet tadi, kalian tinggal dibuatkan dalam bentuk neracanya atau laporan posisi keuangan konsolidasi per 2 Januari 2015 dalam ribuan rupiah. Oke, kas dan bank 291. Kalian bisa dapatkan, kalian tinggal lihatnya di kolom laporan konsolidasi, bukan di laporan PTA, PTB ataupun eliminasi ya yang sudah dilaporan konsolidasikan. Kasnya di sini ada 291, piutang 375, persediaan barang dagang 550, macam-macam aset tetap 750 dan di sini ada selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku 24. Itu yang akan kalian masukkan ke laporan posisi keuangan. Ya, totalnya sama di sini. Kemudian
untuk kolom liabilitas dan ekuitasnya. Macam-macam utang tadi 1 juta, hak pemegang saham minoritas. Ya. Kita lihat di sini. Untuk hak pemegang saham minoritas yang 20%. Ya, untuk modal saham 60, untuk agio saham 10.000 dan untuk saldo laba 20.000. Ya. Totalnya adalah Rp90.000. 60 ditambah 10 ditambah 20, 90. Kemudian untuk induk perusahaannya, untuk PTA tadi modal sahamnya 500, untuk agio sahamnya 100 dan saldo labanya 300. Kalian bisa lihat di sini juga sama. Ya. Hanya pencatatannya saja yang ada dirubah strukturnya sesuai dengan kebutuhan laporan posisi keuangan. Totalnya adalah Rp900.000. 1 juta ditambah 90 ditambah 900 adalah Rp1.990.000. Oke, itu adalah pembahasan untuk contoh soal pertama. Saya rasa cukup mudah dipahami. Tapi namun jika ada yang belum paham silahkan komentar di kolomnya. Insya Allah akan saya jawab untuk apa yang belum dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.